Selamat sore, di sini kami kelompok 8 akan menjelaskan tema tentang hidup dalam kebinekaan. Saya Cavin Adelino Araujo. Saya Gloria Adventura Bella Fortuna. Saya Filipus Iliano Kreden. Saya Juan Claudius Murardo. Saya Xavier Nusjiri Doko. Di sini kami akan menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan tema 8, yaitu hidup dalam kebinekaan, yang akan diawali oleh Jerry. Jadi saya akan menceritakan pengalaman saya sebagai mahasiswa yang berkaitan dengan materi kita di pertemuan 8, yaitu hidup dalam kebinekaan. Saya sebagai mahasiswa itu merasa sangat beruntung karena bisa berpartisipasi dalam berbagai organisasi atau kepanitiaan di kampus kita ini, dan itu yang mendorong saya itu untuk berdialog dengan teman-teman yang datang dari berbagai suku, ras, daerah, dan budaya. Ya, contohnya seperti dalam kebinekaan kita yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam kepanitiaan itu saya berkesempatan untuk bertemu dan berinteraksi kepada teman-teman yang datang dari berbagai daerah, dan saya juga mengambil pembelajaran dari masing-masing teman-teman saya itu. Contohnya saya bisa mengetahui adat budayanya mereka atau mungkin juga bahasa daerahnya mereka. Dan saya memperdalam pemahaman akan pentingnya toleransi karena kita sebagai warga Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, dan ras juga budaya. Namun di balik keindahan kebinekaan kita ini pastinya juga ada poin minusnya, yaitu adanya diskriminasi antar golongan. Contohnya diskriminasi dari mayoritas untuk kaum yang minoritas. Itu hal yang sangat disayangkan sekali karena seharusnya kita sebagai warga Indonesia itu harusnya saling menjadi satu tanpa membeda-bedakan antara suku, agama, dan ras maupun budaya kita. Nah, bentuk diskriminasinya juga itu banyak sekali, bermacam-macam. Diskriminasi dalam bentuk apapun tidak hanya melukai individu atau yang menjadi korban, tetapi juga merusak tatanan sosial yang harmonis, dan itu menghambat pembangunan masyarakat yang inklusif. Ketika satu kelompok merasa terasingkan atau tidak dihargai, hal ini menimbulkan ketegangan atau konflik yang merugikan sesama pihak. Saya berkomitmen untuk mendorong dialog dan inklusivitas serta berjuang melawan segala bentuk diskriminasi. Saya percaya bahwa perubahan bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti kita menyuarakan keadilan atau menghargai satu sama lain tanpa membeda-bedakan atau tidak pandang bulu. Sekian pengalaman dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah pengalaman dari saya. Pengalaman mendukung dan menentang kebinekaan. Sebuah cerita dari Merauke, Papua. Sebagai warga Merauke, Papua Selatan, saya memiliki banyak pengalaman yang menandakan kekayaan budaya dan persatuan bangsa Indonesia. Salah satu momen yang paling berkesan adalah saat mengikuti karnaval di tahun 2018. Dengan penuh semangat, saya mengenakan pakaian adat Jawa, jauh dari tanah kelahiran saya. Di tengah hiruk pikuk dan kemeriahan karnaval, saya merasakan kebanggaan yang luar biasa. Keberagaman budaya yang terpancar dari berbagai suku dan daerah di Merauke, dipadukan dengan semangat persatuan di bawah bendera merah putih, menjadi sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Namun, di balik keindahan dan persatuan, saya juga pernah merasakan pengalaman yang menentang nilai-nilai kebinekaan. Pada sebuah acara beberapa tahun lalu, saya mendengarkan seorang pembicara yang sedang terang-terangan melontarkan pandangan intoleransi terhadap kelompok agama tertentu. Pernyataan memicu ketegangan dan rasa tidak nyaman di antara para peserta yang berasal dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Kejadian ini menyadarkan saya bahwa meskipun Indonesia terkenal dengan toleransi dan keberagamannya, namun masih ada segelintir oknum yang belum memahami esensi Bhinneka Tunggal Ika. Kedua pengalaman tersebut, baik yang mendukung maupun menentang kebinekaan, menjadi pelajaran berharga bagi saya.
Keberagaman budaya dan persatuan bangsa adalah harta yang harus dijaga dan dilestarikan. Kita harus terus belajar untuk saling menghargai perbedaan, membuka diri untuk mengenal budaya lain, dan berani menegakkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut beberapa langkah yang dapat saya bagi untuk memperkuat kebinekaan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya dan agama lain. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti seminar, workshop, dan membaca buku-buku tentang budaya dan agama lain. Berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan toleransi dan keberagaman. Sekian pengalaman dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman dari saya. Ini pengalaman saya di kehidupan saya sebelum saya merantau di sini, yaitu di Provinsi Riau, di mana saya hidup di komplek, bahkan di satu provinsi yang memang mayoritasnya itu rata-rata beragama Muslim. Di komplek saya ini, untuk yang umat Kristiannya bisa dibilang hanya 5 orang, dan yang lainnya itu beragama Muslim. Tetapi di sana indahnya atau bisa dibilang nikmatnya tinggal di komplek itu adalah mereka tidak pernah membedakan kita baik Muslim maupun Kristen. Tinggal di sana juga tidak hanya beragam dari agama, tetapi juga sukunya, karena di tempat saya tinggal itu mereka itu rata-rata datang dari luar daerah, atau bisa dibilang mereka adalah perantau. Di sana juga kita dapat mempelajari segala macam suku maupun budaya dari tempat mereka, sehingga itu juga membuat saya sadar bahwa memang latar belakang dari setiap orang itu bukan sesuatu alasan kita untuk memilih atau membedakan untuk siapa kita berteman atau untuk siapa kita bisa berdampingan dalam bekerja sama. Setelah saya dewasa kemudian kuliah di Jogja ini, hal itu sudah tidak menjadi sesuatu yang mengejutkan bagi saya ketika mendapat teman-teman yang berlatar belakang berbeda, karena di tempat tinggal saya sendiri, saya sudah hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda-beda. Itulah yang membuat saya jadi terbiasa hidup dengan mereka yang berbeda-beda, bahkan bisa saling mengerti dari mana mereka berasal, bahkan membaur dengan suku-suku mereka yang berbeda tersebut. Pengalaman saya saat saya pertama kali tiba di kampus, saya merasa canggung karena saya berasal dari timur Indonesia. Di sana saya pertama awal tidak nyaman untuk datang merantau di Jogja. Ketidaknyamanan itu berubah ketika ospek dimulai. Saya bertemu dengan teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Saya disadarkan akan keberagaman dan pentingnya toleransi sesama mahasiswa. Ketika lomba yel-yel adalah momen yang paling mencolok. Disitulah kami semua memamerkan kekhasan budaya kami masing-masing dengan semangat dan menyala-nyala. Setiap kelompok menampilkan lagu daerah, tarian tradisional, dan menunjukkan betapa kayanya budaya mereka masing-masing. Dengan pengalaman ini tidak hanya mengajarkan saya untuk menghargai perbedaan, tetapi untuk merasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Pesannya, keberagaman budaya dan tradisi adalah kekayaan bangsa yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Pengalaman ospek ini mengajarkan saya bahwa dengan saling menghormati dan menjunjung tinggi toleransi, kita dapat menemukan persatuan di tengah keberagaman. Ya. Berikutnya, perkenalkan, nama saya Juan. Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya di daerah asal saya. Saya berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumba Baradaya, Kecamatan Jawa Timur, tepatnya di sebuah desa, nama desanya adalah Desa Werame. Saya tinggal di sebuah kompleks yang orang-orang sering mengatakannya atau sering menyebutnya kompleks kampung belakang, karena terlihat dari posisinya memang di belakang, di depannya jalan raya dan di belakang sebuah
SMA. Jadi saya akan mulai dari deskripsi kompleks saya tinggal atau deskripsi kampung belakang. Jadi kampung belakang adalah sebuah kompleks perumahan yang cukup beragam, terdiri dari sekitar 20 kepala rumah tangga. Kampung ini merupakan cerminan nyata dari keberagaman yang ada di Indonesia. Kami hidup rukun, tenang, dan kompak meski berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi di kampung saya ada dari Flores, orang-orang Ende, orang Manggarai, orang Maumere, orang Bajawa, orang Larantuka, orang Lembata, ada dari Alor, ada dari Pulau Timur, Kupang, Atambua, dan saya sendiri dari Timur, campuran dari Timur dan Sumba. Ada dari Sumba sendiri, ada dari Jawa, ada satu dari Papua, tapi yang Papua ini kayaknya sudah pindah. Lalu dari beberapa keberagaman yang bisa saya ceritakan, yang pertama dari asal daerah saya. Jadi asal daerah itu mayoritas orang NTT, tapi berbagai pulau. Ada juga dari luar-luar provinsi NTT, dari Jawa dan dari Papua. Lalu untuk agamanya mayoritas Katolik, tetapi ada juga yang Protestan. Lalu untuk segi pekerjaannya memang semuanya mayoritas PNS, tetapi mereka tinggal di situ sebagai seorang yang perintis karena mereka ditempatkan di situ karena sebuah alasan pekerjaan. Lalu ada pola pikir. Dari pola pikir yang saya amati selama saya hidup bersama para tetangga, perbedaan pola pikir dan pandangan hidup justru memperkaya interaksi sosial di kampung kami. Diskusi dan perdebatan yang konstruktif sering kali terjadi, memberikan perspektif baru bagi setiap individu. Kebiasaan di kampung belakang, salah satu kebiasaan yang sangat khas dari kampung kami adalah kebiasaan duduk bersama pada hari-hari tertentu yang telah menjadi agenda mingguan. Jadi setiap minggu kami sering mengadakan acara Ramatama bergilir dari rumah ke rumah. Saya rasa ini yang menjadi salah satu kekuatan kami untuk selalu hidup dalam suasana damai, kompak, karena kami selalu bercerita, saling bertukar pikiran, pengalaman, sehingga dari situ kami bisa mendapatkan sebuah pikiran baru bahwa ternyata setiap orang di sekitar kami itu memiliki masalah, memiliki tantangan, memiliki pengalaman hidup masing-masing yang membuat mereka bisa saat ini berpikir bahwa hal itu baik, atau saat ini mereka berpikir untuk menentukan jalan hidupnya untuk kedepannya. Itu ditarik bukan karena hari ini mereka menginginkan sesuatu, tetapi sebuah keputusan dilihat dari hari ini dan masa lalu. Masa lalunya bagaimana, sehingga kita tidak bisa menghakimi atau kita tidak bisa mengatakan bahwa orang itu salah dalam memilih sebuah pilihan. Jadi dari pengalaman hidup saya di kompleks saya selama bertahun-tahun, dari saya SD sampai saat ini saya berkuliah, ada beberapa sikap yang saya rangkum. Yang pertama, sikap tolong menolong. Yang kedua, sikap kekeluargaan. Dan yang ketiga, sikap keimanan kepada Tuhan. Lalu ada beberapa hambatan yang saya rasakan ketika saya hidup dalam bermasyarakat dan bermasyarakat. Yang pertama, egois.
dan temperamental. Yang kedua, sikap tidak saling mengerti dan tidak saling menghormati, itu sangat jelas. Lalu yang ketiga, sikap memaksakan kehendak. Ini juga sangat tidak mendukung karena itu bisa menyebabkan sebuah intoleran dan hilangnya respect antar sesama. Lalu sebagai penutup, pengalaman saya hidup di kampung belakang mengajarkan bahwa keberagaman adalah sebuah kekayaan yang harus dijaga dengan sikap saling menghormati, tolong menolong, dan bersih hidup dalam sebuah kekeluargaan. Meskipun ada tantangan, dengan kesadaran dan usaha bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Keberagaman bukanlah penghalang, tetapi sebuah peluang untuk belajar dan berkembang bersama. Dengan memahami dan menghargai perbedaan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih kuat dan bersatu. Sekian dari saya. Oke, sekian pengalaman yang dapat kami ceritakan yang berkaitan dengan tema yang kami bahas, yaitu hidup dalam kebinekaan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih.